Di dalam kitab Nurul Absar diceritakan, Pak, ada laki-laki soleh dari kota Maroko kepingin berangkat haji. Kepingin berangkat haji. Kemudian saudagar kaya di kota Maroko, di daerah Maroko, negara Maroko, dengar orang soleh ini mau berangkat haji. Akhirnya titip uang dikasihkan kepada orang soleh tersebut. Wahai Pak Yai, wahai Ustadz, saya titip uang 100 dinar. Kalau sekarang mungkin miliaran ya. Kalau jenengan nyampe di kota Madinah, tolong uang ini bagi-bagi kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Amanat, nggih. Kemudian berangkat ini orang soleh, berangkat sampai kota Madinah, kepingin melaksanakan amanat. Tanya-tanya kepada penduduk masyarakat Madinah. Wahai masyarakat Madinah, kula badhe tanglet, saya mau tanya, di kota Madinah ini ada enggak cucunya Nabi Muhammad SAW? Oh ada. Banyak di sini cucunya Nabi Muhammad. Mana rumahnya? Itu ditunjuk semua. Itu cucunya Nabi Muhammad, itu cucunya Nabi Muhammad, ditunjuk. Akhirnya disamperi, Pak, ditanya, jenengan benar cucunya Nabi Muhammad? Benar, saya cucunya Nabi Muhammad SAW. Dikasih uang. Datang lagi, jenengan benar cucunya Nabi Muhammad? Benar, dikasih uang. Walhasil setiap cucunya Nabi Muhammad diberi uang, amanat. Kemudian tanya lagi, mana lagi? Ada, masih ada tersisa cucu Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Ada, itu ada. Di daerah situ ada salah satu cucunya Nabi Muhammad, cuma akidahnya nyeleneh. Heran ini orang soleh, lu akidahnya nopo? Akidahnya apa? Yasubbus syaikhain, suka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Akhirnya orang ini pegel. Kemudian tidak jadi untuk memberi uang kepada orang tersebut, sayyid tersebut tidak jadi. Tidak, gawe apa ngekek sayyid kok ngene, akhlaknya jelek, buat apa? Ditahan, Pak, tidak dikasihkan amanatnya. Malam hari tidur, ketika tidur mimpi kiamat, Pak. Mimpi kiamat. Ketika selesai kiamat, kemudian umat Nabi Muhammad satu persatu digiring untuk meniti jembatan Sirat. Satu-satu ngelewati Sirat, semua lolos. Kemudian giliran orang ini ketika mau meniti jembatan Sirat ditahan sama Hababah Fatimah, putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Ditarik sama Hababah Fatimah. Kaget ini orang, wahai putri Rasulullah, kenapa jenengan menghalangi saya untuk meniti jembatan Sirat? Jenengan tidak nyampaikan amanat untuk putuku. Ada rezeki cucuku yang tidak engkau berikan. Heran ini orang. Fatimah, wahai putri Rasulullah, saya tidak memberikan rezeki kepada cucu jenengan, soalnya putune jenengan kurang ajar. Hababah Fatimah sudah marah. Akhirnya Rasulullah SAW datang untuk menengahi. Kenapa? Wahai Rasul, ini putrinya jenengan, Hababah Fatimah, melarang aku meniti jembatan Sirat. Benar Fatimah? Benar. Kata Hababah Fatimah, benar. Apa sebabnya? Jenengan kok berani narik umatku? Wahai Rasul, wahai ayahku, ini orang punya amanat. Ini orang tidak nyampaikan amanat. Rezeki ini putuku dicegah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, benar? Jenengan tidak memberikan rezeki kepada cucunya Hababah Fatimah? Wahai Rasul, saya punya alasan. Hebat orang ini ya. Saya punya alasan. Saya tidak memberikan rezeki uang kepada cucunya Hababah Fatimah Zahra karena dia akidahnya nyeleneh. Akidahnya mencaci maki sahabat yang jenengan, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar. Aku tidak seneng. Sayyidina Hababah Fatimah tambah marah, Pak. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, dipanggil Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini orang saat ini bersaksi bahwasanya saat ini ada di dunia daripada turunanku tersesat. Dia berani mencaci maki jenengan. Kira-kira wahai Abu Bakar, wahai Umar, jenengan mau menuntut putuku enggak? Saat ini cucuku mencaci maki jenengan sedoyo. Anda berdua dicaci maki. Anda mau nuntut atau memaafkan?
Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Hababah, wahai putri Rasulullah, aku tidak mungkin menuntut putunya Nabi Muhammad SAW. Aku maafkan segala kesalahan daripada cucumu, wahai Hababah Fatimah Zahra. Walaupun cucu jenengan mencaci maki aku, katanya Sayyidina Abu Bakar, walaupun putune jenengan mencaci aku dengan Umar, kita maafkan. Maka Sayyidina Umar, Hababah Fatimah Zahra mengatakan apa? Wes kerungu, coba jenengan lihat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang dicaci maki dengan cucuku, mereka memaafkan terhadap perbuatan cucuku. Loh, jenengan iki sopo? Kok berani-beraninya ikut campur urusan cucuku? Siapa jenengan? Marah Hababah Fatimah Zahra. Tangi, Pak. Bangun ini orang, ketakutan. Ngelihat Hababah Fatimah Zahra marah, ketakutan, Pak. Akhirnya mendatangi Sayyid tersebut. Sayyid yang akidahnya nyeleneh nih, didatangi, dipeluk, nangis. Wahai Sayyid, wahai cucu Rasulullah, saya minta maaf nggih, saya minta maaf. Loh, wonten napa? Kenapa? Ini ada amanat dari Maroko. Ini ada amanat, ini harta untuk jenengan. Loh, kenapa? Aku tadi malam mimpi Rasulullah. Aku tadi malam mimpi kiamat. Aku dimarahi oleh Hababah Fatimah Zahra. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ridho kepada jenengan. Nangis ini Sayyid sambil mengatakan, aku tobat. Aku tidak mungkin menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra dengan cara mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. Aku tobat. Allah. Coba Pak, dari cerita ini bisa kita ambil 3 poin. Poin yang pertama, ternyata untuk mempercayai kalau dia cucunya Nabi Muhammad cukup persaksian masyarakat. Paham ya? Ini orang datang dari Maroko, datang ke kota Madinah, tanya mana cucunya Nabi Muhammad, kan begitu. Ketika ketemu jenengan putu Nabi Muhammad, benar, ndak usah tanya mana tes DNA-nya, ndak ada. Cukup masyarakat saksi jenengan benar cucunya Nabi Muhammad, benar aku cucunya Nabi Muhammad, langsung dikasih, ndak pakai panjang lebar, yuk tes DNA terlebih dahulu, ndak ada. Poin yang kedua, ingat nggih? Poin yang kedua, jangan ikut campur terhadap perilakunya putune Nabi Muhammad SAW. Ojo melu-melu jenengan, jangan mekut-mekut. Habib maksiat ndak kate ini seneng aku. Habib koyo ngono, opo wae ndak tene cinta. Hati-hati lo ya. Tuh lihat. Ini cucunya Nabi Muhammad, cucunya Hababah Fatimah Zahra mencaci maki sahabatnya Nabi Muhammad. Tetap Hababah Fatimah Zahra ndak terima kalau jenengan benci. Kalau ada Habib Syarifah melanggar syariat, Anda wajib menegur tanpa membenci. Kesalahannya dia apa? Benci, Pak. Kesalahannya dia benci. Aku tidak mau sama Sayyid yang seperti itu. Dinilai, saya maaf aja. Saya kalau sama Habib yang tidak punya akhlak, tidak mau cinta saya. Saya kalau Habib bodoh, tidak mau cinta. Anda siapa? Anda diperintahkan cinta, bukan menilai perbuatannya para habaib. Hati-hati. Poin yang ketiga. Ternyata Hababah Fatimah Zahra walaupun ribuan tahun meninggal dunia, ternyata masih perhatian kepada anak cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih perhatian, Pak. Walaupun cucunya tersesat, tetap diperhatikan oleh Hababah Fatimah Zahra. Tetap perhatian. Karena itu jangan sampai menyakiti hatinya Hababah Fatimah Zahra dengan cara menyakiti putu-putune Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda menyakiti mereka, urusannya dawa lo ya. Anda urusan dengan Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda urusan dengan Hababah Fatimah Zahra, otomatis Anda urusan dengan Rasulullah SAW. Bahaya, Pak. Karena itu kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan habaib syarifah putune Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua anak turun kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kelak di akhirat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai pecinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangga dengan kita, Nabi Muhammad cinta dengan kita. Kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah taala di dalam surganya bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.